Masih seputar full wave, sekarang Jupiter ya. Ini ada magnet, ada bak Jupiter set sama spool setnya kayak gini masih kepasang. Jadi kalau teman-teman pengen ini dibikin full wave, itu juga praktis banget, nggak perlu beli spool, cukup beli kiprok aja atau regulatornya sama soketnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran apa iya kalau spool ini nggak perlu ganti, nih saya kasih lihat ya sama teman-teman. Nah, di sini spoolnya, spool tipe Jupiter sama MX itu nggak ngeground ke body ya, nggak ngeground ke sini. Nah, ini kan outputnya ini teman-teman. Ini kabel outputnya ada tiga kabel, hitam, kuning, putih. Nah, kita kabel putih kita ke ground, nggak connect. Nah, ini cara mengetahuinya. Ini saya pakai buff. Teman-teman bisa lihat kalau saya ke sini connect. Ya, dia menyala ya. Connect ya. Nah, kuning sama putih kita tes koneksinya. Connect ya teman-teman, ini kuning sama putih connect, jadi satu lilitan. Sama hitam connect, jadi groundnya keluar semua, nggak ada ground ke sini. Nah, kita putih ke ground nggak connect, ke body nggak connect. Nah, begitu juga yang kuning kita taruh di sini terus kita connect, nggak ada connectnya. Sama hitam sama putih connect. Nah, itu gitu ya. Nah, caranya bikin full wave. Kalau full wave itu nggak ada ground spool. Dalam arti kan ini spool masih ada groundnya, yaitu kabel yang hitam ini kan, ya kan. Nah, kabel yang hitam ini dicopot aja guys. Kabel yang hitam dicopot, nggak usah diapa-apain, udah dianggurin. Nah, ini tetap masuk ke kiprok tigernya. Nah, saya mau gambarin sama teman-teman yang mau pasang sendiri. Dengan skema gambaran ini aku minta kertas lembaran putih sama bolpen. Nanti saya gambarin diagramnya biar teman-teman lebih enak kalau ngegarapnya. Nah, kita kasih gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini kan dari spool tadi, ini dari spool. Nah, dari spool keluar kabel 2 set. Yang hitam potong alias dicabut, jangan disambungkan lah intinya ya. Nah, ini kuning putih. Nah, ini tetap dikoneksikan ke kiprok ya. Nah, di sini kabel kuning di dalam itu dia bercabang. Satu ke lampu ya kan, di sini lampu, tapi melalui saklar. Jadi ini ke saklar switch. Jadi kabel kuning leres merah, ya kuning lah ya, itu menuju ke saklar. Di sini ada saklar yang di handle itu loh, di holder. Dari saklar kanan dia menuju ke saklar kiri ya, jauh dekat. Nah, di sini ada saklarnya juga, jauh dekat ya. Perhatikan kabel kuning di dalam itu bercabang. Di sini ke kiprok. Nah, kayak gini. Ini cabangannya di sini. Nah, ini ke kiprok, Pak. Ya. Nah, kabel putih menuju ke kiprok. Keluarannya kiprok itu kalau minta soket kaki 6 berarti. Nah, ini sering bingungnya di sini nih ya, teman-teman ya. Bingungnya kan di sini kan, cabangannya. Nah, ini ke saklar. Kiproknya. Nah, ini gini ya, guys. Ini kita kasih seperti ini karena ini warnanya itu nggak jadi paduan ya, nggak jadi panduan. Kalau teman-teman itu beli soket itu biasanya warnanya beda sih, jadi harus hafal. Ya, nggak harus hafal, harus ada petunjuknya. Nah, ini katakanlah ini kiprok Tiger, ini kiprok NMAX ya guys. Katakanlah seperti ini, maka kabel kuning tetap masuk ke sini Pak. Nah, di sini kabel putih. Mau bolak-balik nggak apa-apa. Di sini putih, di sini kuning, di sini kuning, di sini putih, nggak masalah ya. Yang penting patokannya yang ini. Kalau saya nggak pakai warna, ngapalinnya gini. Jadi soket itu kan kaki 6, kiri bawah itu input pokoknya ya, dari spool. Kiri atas itu menuju ke aki yang ini. Nah, yang ini ke aki, sikring aki ya. Nah, yang ini input dari spool. Nah, yang ini masa atau ground. Lah, yang ini output kontak. Kalau Tiger, kalau NMAX nggak pakai. Kalau NMAX ini nggak dipakai. Kalau NMAX cuma 4, nggak ada kabel ini dipakai, nggak ada ya. Gambarnya seperti ini Pak. Kita gampangnya segini, kayak gini ya. Baterai lemah masih 10% lagi. Minta cas deh.
nanti buru-buru rasanya nggak enak. Jadi input ini antara dua kabel ini mau bolak-balik nggak masalah Pak. Ya, inputnya ini sama ini mau bolak-balik nggak masalah. Ini ke sini. Nah, ini ke aki ya Pak ya. Yang ini ke aki. Nah, aki itu bercabang juga Pak. Ini kita gambarin pakai kotak seperti ini. Ini kotak kiproknya gini. Ya kan Pak? Ini input, ini input. Nah, di sini ground, ini atasnya ya. Ini pendilnya ini atas Pak, selalu. Di sini masa ground. Nah, di sini ke aki Pak. Nah, aki. Nah, aki ini juga bercabang Pak. Keluar dua biasanya kabelnya. Kalau nggak di sini dicabang. Di sini ke kontak Pak, kontak. Ya, di sini kontak. Nah, dari kontak keluarnya warna coklat. Nah, ini dari kontak. Jadi dari sini dia terparalel, disatu ke aki pakai sikring ya. Di sini ke kontak, keluarnya warna coklat. Oke, ini. Lah, pola berikutnya kalau dari sepul ini nggak dipotong ya kan? Kan di sini bercabang nih. Maka di sini wajib dipotong, Pak. Atau dilepas soketannya, di sini dicabut. Di bawah saklar ya. Ini dipotong dari titik paralel ini. Kalau tidak dipotong nanti sepul bablas ke lampu Pak. Jamin bubar dia. Loh kan groundnya nggak ada. Groundnya ikut ground kiprok soalnya. Karena lampu groundnya ke rangka, kiprok groundnya ke rangka. Ketemu jalurnya nanti pedot lampunya bablas. Nah ini diputus Pak. Ya, jadi dari sini ke sini langsung ke sepul, dari sepul ke kiprok langsung aja. Sementara yang di sini ambil di bawah lampu itu biasanya soketnya dilepas. Lah, setelah dilepas, lah yang menuju ke atas dari bawah saklar ini dikoneksikan ke coklat. Nah, ini Pak, mau ngambil di mana terserah. Di sini kan ada coklat juga di leher atas ada coklat. Intinya output kontak ya, bisa ikut kabel flasher, bisa ikut kabel coklat warna coklat. Intinya warna coklat. Kalau Yamaha ya, kalau Yamaha warna coklat dari bawah saklar ke sini. Nah, jadi ketika teman-teman kontak on, arus itu mengalir ke kabel coklat, lalu ke saklar lampu, lalu ke dim jauh dekat di sini. Jadi kontak kalau saklarnya di on, lampu langsungnya nyala Pak ya, langsung nyala. Dan dari sepul nggak ada yang ke sini. Jadi mutusnya cuma di sini aja. Dan usahakan mutusnya itu jangan gunting kabel ya, cabut soket. Jadi nggak merusak. Itu seperti itu. Udah urutannya cuma kayak gini. Nah, kalau ini pakai tiger punya di sini Pak ya, di sini ini diikutkan ke kabel coklat juga sini. Nah, jadi ini ikut ke kabel coklat. Nah, di sini cari yang paling deket kabel coklatnya mana? Kan koneksi satu. Kabel coklat itu gandeng semuanya satu motor. Udah, ini pendilannya atas loh ya, seperti ini Pak, pendilannya atas. Nah, maka kalau gambaran pakai kiproknya seperti ini Pak. Nah, ini yang warna kuning masuk sini blues, yang warna putih masuk sini blues, ya kan? Lah, terus ini out keluaran ini warna merah kalau mau ada motor. Ini ke sini Pak, ke aki. Ini jangan diganggu gugat, nggak usah dipotong-potong, tinggal colok aja sini, ya. Nah, yang coklat ini, yang ini nih. Kalau pakai tiger disambung kabel, cari yang terdekat kabel coklat. Kiproknya mau taruh di mana? Nah, itu yang paling dekat kabel warna coklat. Pokoknya gondengin aja di situ, di jumper cet gitu, udah beres. Nah, nanti dites tegangannya itu ya, maksimum banget ya Pak ya. Maksimum ya Pak ya. Itu 17 volt. Kalau dia digas 17 volt nggak naik lagi aman. Itu maksimum soalnya ini. Tapi kalau 17 lebih itu fatal. Nah, zona paling aman angkanya berapa? Keluaran paling aman 15 volt Pak. Itu udah paling aman. Kalau 17 itu kadang-kadang orang khawatir nanti akinya melembung. Kalau 17 pada putaran tingginya ini maksimum ya, max. Jadi max putaran, max RPM. RPM tertinggi 17 nggak apa-apa. Tapi kalau stasioner ya posisi dang dia diangkat 13 sampai dengan 14 aman. Tapi kalau stasioner kok udah 17 itu bahaya Pak. Ya bahaya, nanti kelebihan listrik akinya cepat belembung. Sementara untuk CDI 17 volt tahan Pak. Tapi di atas itu dia tidak, nanti kapasitor banknya meledak. Melebihi 17 volt, CDI-nya meledak kapasitor banknya.
Nah, kenapa saya bilang angka toleransinya kan gini Pak. Bapak bisa beli kiprok yang nggak original kan. Nah, kemudian angkanya itu kadang lebih dari 15 kalau nggak ori. Maka saya kasih gambaran aman, 17 itu aman. Tapi lebih dari itu, ini max ya, gas tinggi. Kalau stasioner aja 17, jangan coba-coba digas. Kalau lagi stasioner kok 17 Anda blayer sampai angka 19, terus digas terus, boom. CDI-nya meledak, CDI-nya meledak. Kalau aki nggak langsung meledak Pak, dia butuh waktu. Karena kelebihan muatan nanti bengkak gitu. Nah, amannya ini sih Pak, amannya ini 15. Jadi gas paling tinggi 15 volt, ini aman. Regulatornya bagus. Stasionernya itu di angka 13, kalau stasionernya 12,7 nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Anda lupa lampu, ini akan cepat tekor. Jadi 13,5 lah. Ini angka paling stabil, maksimumnya 15 volt. Itu udah bagus banget. Namun beda motor beda. Katakanlah kayak MX yang tadi itu kan 12,7 sampai 12,8 lah ya. Stasionernya, tapi gas dikit dia langsung 13. Itu gitu. Terus lampu dinyalakan dia stabil di 12,2. Maka aki tidak akan tekor. Tapi kalau lampu dinyalakan kok dia di bawah 12 nanti tekor Pak. Tak jamin tekor. Itu masalahnya di mana? Kualitas kiproknya Pak. Kualitas regulatornya kurang bagus. Kalau tidak, Anda beli original tapi kok tegangannya nggak normal, cek soketnya Pak. Kadang soket ini itu yang bukan ori itu kadang skun kabelnya itu nggak maksimal. Jadi di sini dia itu kadang, nah ini contoh Pak. Nah skunnya ini ngawur Pak di sini. Jadi kabelnya ini tidak kena tembaga. Jadi cuma nempel tapi nggak kejepit. Nah, contohnya ini cari tembaganya itu wajib kejepit kayak gini Pak. Kalau tembaganya nggak kejepit nanti gerak, dia los, terus panas. Kalau Anda beli soket yang tiruan, bukan ori. Kalau ori kan sama kabel bodi Pak, nggak terpisah. Nah ini disolder ulang Pak, ya disolder ulang biar listrik nyatu bener. Kalau kayak gini nanti panas ini lama-lama, ya. Karena apa? Kabelnya tidak menempel sempurna. Nanti panas kabelnya yang leleh Pak. Hanya gara-gara kendor di sini. Terus ini jepitannya di sini Pak, kadang-kadang itu tidak maksimal. Ya Pak, jadi dia itu buat apa namanya? Buat tancepannya ini kurang gigit. Tancepannya kurang gigit, jadi kendor di dalam sini, maksudnya seperti ini Pak, maksud saya. Nah, kita kasih contoh tanpa soket ya. Nah, di sini dia ini, nah ini Pak. Nah, ini kendor Pak di sini. Nah, ini. Karena ini kurang jepitannya kurang bagus. Biasanya yang murah-murah banget itu kayak gitu. Ini platnya nggak memiliki daya tekan. Jadi kalau dimasukin kenceng tapi kendor, ceplong gitu. Nah, dia kurang tancepan. Nah, akhirnya listrik di sini nggak maksimal, panas. Nanti soketnya kebakar. Kalau dia di sini kendor, sementara di soket kenceng, nanti panas lama-lama ini kebakar pada leleh. Jadi pastikan soketnya bener ya Pak ya. Tinggal kalau kalian, makanya saya bilang jangan pakai kabel ini, pakai kabel orinya cabut, ini diganti. Ganti pakai bawaan motor itu, masukin aja slup. Pastikan kenceng, terus dijepit ulang. Tek, biar gigitnya oke. Nah kemudian taruh kabel ini jangan di media yang gerak-gerak ya. Jadi taruh kiprok itu di mana tali ini benar-benar tali kabelnya, maksudnya ini nggak kegerak-gerak kayak gini Pak. Seumpama ditaruh di dekat setang, nah dia talinya ketarik-tarik gini Pak. Ini lama-lama kendor dia. Jadi taruh yang posisi aman, posisi diem. Terus mau lebih aman lagi apa ya? Ini di sini diisi pakai lem bakar ya. Setelah ini benar-benar oke, bapak-bapak tinggal masukin lem bakar aja ke sini. Tujuannya apa? Agar tidak kena air. Kalau terjadi kena gendongan air, ini akan kongslet karena dia connect satu dengan yang lain. Nah, udah kayak gini, kasih lem bakar di dalamnya. Jadi rapet Pak. Nanti hasilnya seperti ini. Itu sih untuk keamanannya. Dan ini biasanya sering jadi masalah ini. Soket yang abal-abal itu kadang kendor, nggak bener, nggak connect. Waktu baru pasang connect, pakai bentar kendor. Arus pengamannya ini nggak connect. Ya nanti over voltage. Nah,
Itu gambaran-gambarannya, semoga bermanfaat. Pada motor Jupiter Anda tidak perlu beli spool. Apa tegangannya pasti aman Mas Bun. Sejauh ini untuk MX dan Jupiter itu udah pas, outputnya pas. Tapi kenapa kalau Grand nggak bisa? Beda Pak. Jadi Grand itu jumlah lilitannya dikit, ukuran tembaganya lebih kecil, sehingga menghasilkan daya tegangan yang lebih tinggi. Pada Honda itu tembaganya tidak sebesar ini, dia lebih kecil. Terus jumlah gulungannya dikit, sehingga nilai tahanan dan hasil outputnya itu tidak sebanding. Nah, terus teman-teman ada yang ngetes pakai alat kayak gini, ngetes output spool, itu nggak terbatas. Itu salah. Jadi spool ini ya, kalau nggak dikoneksikan ke kamu tes AC ya, pakai mode AC gitu, dites pakai tegangan AC, itu tidak ada batas Pak, tidak ada batas. Jadi loss di gas tinggi ya bisa sampai ratusan hasil outputnya kalau pakai tegangan AC, pakai ini. Nah itu tidak benar ya, ngetes spool itu harus sekian volt AC, batasnya 30 volt AC. Enggak ada begitu. Semua spool itu kalau dites langsung dari sini, dipasang, motor dihidupkan pakai aki, kamu blayer di sini dites antara kedua spool ini. Jadi spool putih sama spool kuning dikonek, terus di sini pakai volt AC. Ya, pakai volt AC. Di angka 200. Itu bisa 100 lebih hasil keluarannya volt AC-nya. Hasilnya itu keluarannya itu bisa 100 lebih, Pak. Itu spool normal. Kalau malah keluarnya cuma mentok di 25-30, itu nggak normal malahan. Nah, tapi ampernya, Pak. Nah, kalau ngetes ampere itu juga nggak bisa kelamaan, Pak. Ngetes ampernya berapa ampere hasil spoolnya. Nah, dites dari sini outputnya. Dia yang penting di gas itu mau diangkat 7 ampere. Ya, dia mau 7 ampere. Nah, ini dipindah, Pak. Ininya dipindah ke sini, Pak, ngetesnya. Nah, kayak gini. Nah, dites. Dicolok keduanya antara kuning sama putih. Nah, gini, sama kuning sama putih. Motor di blayer. Karena ini batasnya 20 ampere, jadi jangan sampai melampaui 20 ampere ya, Pak ya. Nanti rusak ininya. Dicoba aja motornya dihidupin, kok dia mau keluar melewati 7 ampere, itu berarti spoolnya normal. Kalau digas terus ya bisa sampai 30 ampere, Pak. Ini di blayer terus bisa 30 ampere dengan pola ukur seperti ini, rusak ininya. Nah, tujuannya ngetes ampere itu apa? Kalau spool yang rusak, udah dites kayak gitu, tidak mau 7 ampere, Pak. Dia hanya 32 gitu. Udah di blayer 32. Ini jebol, Pak. Ada masalah. Tapi kalau paling atasnya itu tidak terbatas. Alah, baterainya habis. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih. Selamat sore. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.